return. Return itu namanya adalah tingkat pengembalian. Atau istilah keren kita bisa mengenal itu tingkat keuntungan. Ya. Pasti semua investor atau yang masih normal itu pasti semuanya profit oriented. Semuanya mengharapkan profit atau keuntungan. Makanya dalam investasi, faktor yang pertama dipertimbangkan adalah tingkat keuntungannya yang didapat berapa. Setelah itu, resiko. Jadi dua sisi ini yang harus dipertimbangkan. Nah, antara resiko dengan return itu seperti dua sisi mata uang. Artinya apa? Apabila suatu investasi itu memberikan tingkat keuntungan yang tinggi atau return yang tinggi, maka di balik itu pasti mempunyai resiko yang tinggi pula. Kalau seandainya ada investasi yang memberikan return tinggi, tapi resikonya rendah, nah itu pasti perlu dicurigai. Apalagi kalau kalian sudah belajar MK1, nah itu harus teliti lagi. Jangan-jangan itu investasi abal-abal atau investasi bodong mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi harus waspada. Karena secara teori investasi bahwa risk and return dari hasil banyak penelitian itu seperti dua sisi mata uang atau dengan kata lain hubungannya positif. Apabila tingkat pengembalian atau return itu tinggi, maka akan diimbangi oleh resiko yang tinggi pula. Ya, ini kata kuncinya di sini sebenarnya. Kemudian yang kita bahas ini adalah tingkat pengembalian dan risiko. Pengertiannya adalah apa sih tingkat pengembalian itu? Ini saya ambilkan dari bukunya Van Horn. Tingkat pengembalian adalah penghasilan yang diterima dari suatu investasi dan ditambah dengan perubahan harga pasar. Jadi nanti dari investasi yang akan kita lakukan, nanti kita akan mendapatkan penghasilan. Kemudian apabila itu investasinya di saham, ada nilai pasarnya, maka juga ada selisih nilai pasar. Dan penghasilan itu sendiri misalnya kalau di saham ada dividen misalnya. Nah, seperti itu. Kalau resiko sendiri itu kalau di dunia investasi kita artikan sebagai selisih atau perbedaan antara tingkat pengembalian atau return aktual dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return-nya. Nah, ini bedanya. Kalau selama ini kita pahami, kalau kita kenal kita menjumpai istilah resiko, itu adalah konotasinya kan negatif biasanya. Pasti dihindari. Tapi beda loh ya, kalau di dunia investasi, resiko itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Karena resiko itu didefinisikan sebagai selisih ekspektasi return sama aktual return. Contoh seperti ini misalnya. Saya melakukan investasi, ya. Harapannya tingkat pengembalian yang akan saya dapatkan itu misalnya 100 juta. Harapan, expected return-nya. Tingkat keuntungan yang saya harapkan adalah 100 juta. 1 tahun yang akan datang. Ternyata pada saat 1 tahun yang akan datang, realisasinya atau aktual return-nya, ternyata saya dapat hasil 150 juta tingkat keuntungan saya atau aktual return-nya. Nah, apakah itu resiko? Kalau di dunia investasi itu namanya resiko. Padahal aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasinya. Nah, jadi resiko yang bermakna positif. Oke? Ya. Itu bedanya ya. Resiko di dunia investasi dengan resiko pada umumnya. Materi kita untuk materi resiko dan tingkat pengembalian yang harus kalian pahami adalah bagaimana cara menghitung risk and return untuk aset individual dan risk and return untuk aset portofolio. Jadi nanti kalian setelah materi MK ini wajib bisa menghitung resiko dan tingkat pengembalian dari aset investasi yang akan dilakukan. Baik asetnya berupa pada satu tempat investasi, kita kenal dengan aset tunggal, atau pada berbagai macam aset, atau kita kenal istilahnya portfolio investment atau aset portfolio. Jadi lebih dari satu tempat investasi. Sekarang kita bahas yang pertama adalah untuk aset tunggal. Oke.
Ya, bagaimana cara kita menghitung risk and return untuk aset tunggal? Oke, ya. Kalau untuk aset tunggal ini tadi kembali untuk menghitung return dulu ya. Nanti return setelah itu resiko. Untuk return tadi sudah saya katakan di awal, return cara garis besar dibagi dua. Ada yang namanya actual return atau aktual yang benar-benar terjadi dan ekspektasi return, expected return atau return yang diharapkan. Nah, yang pertama coba kita hitung bagaimana cara menghitung actual return atau return yang benar-benar didapatkan atau aktualnya. Rumusnya pakai ini, ya. Jadi ini kalau aktual menghitungnya mudah. Seperti kalian kalau jadi pedagang misalnya, berapa tingkat keuntungan yang kalian dapatkan? Pasti untuk mencari tingkat keuntungannya berapa? Harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Oke? Ya, misalnya saya beli sapi 100 juta. Kemudian 1 tahun yang datang saya jual lagi dengan harga 150 juta. Berarti keuntungan saya 50 juta. Karena return adalah tingkat, ada catatannya relatif, berarti kalikan 100%. Ya, kemudian kalau kita investasi di saham, di samping kita dapat selisih harga saham ini, juga akan dapat dividen. Kalau kita investasi saham kan ada namanya dividen. Jadi ada dua keuntungan kalau di saham. Makanya rumusnya di samping dapat selisih antara harga jual dan beli saham, juga ditambah dengan dividennya. Oke. Contohnya pakai Excel aja ya, saya bukakan Excel. Oke. Ya. Bentar, saya carikan. Oh ya. Oke, misalnya untuk menghitung actual return. Saya hapus dulu, saya kotangi dulu. Nah, misalnya actual return ini yang paling mudah menghitungnya. Tapi nanti sasaran kita itu adalah di ekspektasi, karena kita jadi manajer keuangan harus bisa mengambil keputusan untuk investasi di masa yang akan datang. Ya. Tapi walaupun seperti itu, kita harus bisa menghitung actual return. Actual return. Contoh misalnya Adi, ya misalnya 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu membeli seekor sapi, misalnya seharga berapa harga sapi, Rek? Berapa ya? Wah, itu yang juragan sapi komentar itu ya. 15 juta ya biasanya. Oke. Oke, 15 juta. Oke. Kemudian saat ini karena kemarin musim Idul Adha ya, kurban. Kemudian saat ini Adi menjual, ini contoh yang paling mudah dulu karena kita belajar yang mudah dulu, nanti yang sulit ada aja biar nggak pusing dulu. Adi menjual sapinya seharga misalnya laku karena Idul Adha laku misalnya 17 juta. Luar biasa itu. Ya kan? 17 juta, sorry. 17 juta. Oke, yang ditanyakan berapa return yang didapatkan oleh Adi atau tingkat keuntungan yang didapatkan oleh Adi. Nah, kalau seperti ini kan sudah terjadi. Ini berarti namanya kita menghitung actual return yang didapat Adi dari dia bisnis jual beli sapi. Oke. Pernah bisa. Oke. Nah, tadi rumusnya nah, ini kan rumusnya. Rumusnya ini tadi ya.
Tuh, belum tercopy tadi ya. Jadi untungnya berapa kalau kita hitung dengan rumus tadi? Return yang didapat oleh Adi? 2 juta. 2 juta. Nah, keuntungan dapatkan 2 juta. Ya. Tapi ingat, kalau return ada kata-kata tingkat, ya, berarti satuannya dalam bentuk persentase. Persentase satuan relatif, berarti kalikan 100%. Nah, ini yang paling mudah ya. Misalnya berarti 15 juta. 15 juta. Jutanya simpen dulu ya. Dikurangi berapa, Rek? Sorry, harga 17, Pak. jual 17, ya, harga jual dikurangi harga beli. 17 kurang dikurangi 15. Kurang 15. Nah, gitu ya. Dibagi dengan 15. dibagi dengan 15. 15-nya. 15-nya, oke. Harga jualnya, oke. PT-1-nya 15 juta dikalikan 100%. Oke. Dikalikan 100%. Berapa berarti? 13,3%. Ya. Berarti 13,33%. Nah, ini ya. Kenapa kok satuannya dalam bentuk persentase? Nanti kalau kita ingin membandingkan dengan tingkat keuntungan investasi yang lain, itu biar seimbang. Misalnya temannya yang lain, misalnya Bima, dia juga melakukan jual beli sapi. Bima misalnya dapat return ternyata 15%. Nah, walaupun keuntungannya cuma 1 juta, tapi kalau dipersentasekan 15% misalnya. Karena dia dapat harga jualnya lebih murah misalnya. Atau relatif lebih kecil. Maka untuk membandingkan itu gunakan satuan yang relatif. Ya. Oke. Jadi ini mudah. Sekarang kalau Adi sekarang sudah enggak dagang sapi. Misalnya, sudah keren lagi dia misalnya jual beli saham. Nah, mulai agak keren ya. Kalau misalnya Adi sekarang jual beli saham misalnya, agak keren dikit. Ya. Adi misalnya 1 tahun yang lalu membeli saham, mainannya sudah enggak sapi lagi sekarang Adi. Saya ketik dulu. Adi 1 tahun yang lalu, oke, membeli misalnya saham PT apa, Rek? Yang kanan, PT Mayora misalnya. Mana ada yang saham PT Mayora? Mayora Indah. Ada yang menganalisis laporan keuangan Mayora Indah? Ada. Ada Pak. Seharga ada. Nah, ini. Maulida sama Mayora Indah kemarin. Iya. Nah, berapa harga sahamnya? Sempat dilihat? Nggak sempat. Nah, misalnya seharga misalnya Rp2.450 per lembar. Per lembar. Ya. Jadi kalau saham kita belinya per apa, Rek? Kalau beli saham? Nah, per lot ya. Per lot. Per lot itu kalau dulu 500 lembar, sekarang jadi 100 lembar. Jadi kalau beli itu minimal 1 lot 100 lembar saham. Nah, 100 lembar. Kenapa kok semakin disedikitkan, enggak 500? Karena biar masyarakat kecil itu bisa partisipasi di bursa efek, bisa memiliki. Itu alasan kemarin dari bursa efek. Dan 45 lembar saham, dan setelah 1 tahun saat ini dijual sahamnya, saham dari Mayora Indah tadi ya, dengan harga Rp2.450
Rp80 per lembar saham. Per lembar. Oke. Kemudian karena dia investasi di saham, di samping dia dapat keuntungan dari selisih harga jual harga beli, dia juga dapat dari dividen. Dividen yang dibagikan oleh saham PT Mayora Indah misalnya. Mayora Indah sebesar ya saat ini sebesar ini saat ini ya sebesar misalnya Rp500 per lembar. Ditanyakan berapa return yang didapatkan oleh Adi. Jadi Adi sekarang keren, nggak hanya main bola saja, biasanya kan main bola. Adi main bola, sekarang main saham. Ya, saya lanjut ya. Oke, berarti returnnya gimana? Kalau ngitungnya, returnnya sama dengan rumusnya mudah sekali. Jadi tingkatnya adalah keuntungan yang pertama keuntungan dari selisih harga jual harga beli, yang kedua ditambah dengan keuntungan dari investasi saham akan dapat yang namanya dividen. Berarti sama dengan harga jualnya berapa, Rek? 24. 2.480. Oke, dikurangi dengan ya 450. 50. Oke. Ingat, di samping ini ada keuntungan lain lagi ya, ditambah dengan 400. nah, dividen. Oke, 500. Setelah ini baru dibagi dengan harga beli. Nah, harga beli ya. Oke, harga belinya berapa? Oke, 2.450. Ingat, nanti karena return adalah satuannya relatif, kalikan 100%. 100%. Ya, kurung lagi kali 100%. Oke. Enak pakai Excel ya ngitungnya daripada kalkulator. Langsung cepat. Oke. Kalikan 100. Ketemulah 21,632. Ya, 6,1, berapa, Rek? 6 kalau 3 digit 633 ya. 21,633%. Oke. Ini bedanya ya. Kalau investasi di bukan saham hanya selisih harga jual harga beli. Kalau di saham ada keuntungan yang lain ditambahkan keuntungan yang lain. Misalnya dividen, oke, yang didapat. Ini namanya aktual return. Jadi aktual yang benar-benar terjadi. Ya. Kalau ini kan terlalu mudah ya, ini sudah lewat ini. Ini waktu di SMP, SMA kan pasti dipelajari ini. Nah, kita sebagai manajer keuangan untuk pengambilan keputusan, tentunya kita harus bisa membuat perencanaan untuk mengambil keputusan. Nah, perencanaannya adalah dengan memprediksikan berapa sih return yang diharapkan ke depan. Kita kenal dengan namanya expected return. Ini adalah target materi kita. Expected return. Return yang diharapkan. Oke. Ya, bagaimana cara menghitung expected return? Kita lihat materinya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ya. Untuk ini namanya kalau ada kata di depannya ada simbol E, itu berarti expected, E ini adalah return. Kalau nggak ada E-nya berarti namanya actual return. Return yang benar-benar terjadi. Itu yang membedakan secara notasi ya. Kalau nggak ada E-nya berarti memang return aktual. Kalau ada E-nya berarti masih belum terjadi, berarti expected return. Oke. Ya, saya lanjut. Kalau kita ingin memperkirakan return di masa yang ke depan, maka kita harus memasukkan unsur probabilitas, kata kuncinya. P ini. Kenapa kok harus memasukkan unsur probabilitas? Karena ke depan
kondisi yang akan datang itu sifatnya uncertain atau tidak pasti, ya. Karena tidak pasti, maka akan banyak kemungkinan-kemungkinan yang namanya probabilitas. Kemungkinan perekonomian itu boom, kondisinya baik, atau kemungkinan perekonomian itu kondisinya resesi, tidak baik. Kemungkinan ke depan itu kondisi ekonomi normal. Nah, jadi itu diwakili dari unsur secara matematis namanya probabilitas. Makanya dalam perhitungan expected return itu memasukkan unsur probabilitas ini. Ya, rumusnya adalah sigma probabilitas pada kondisi ke I baik buruk atau normal tadi dikalikan dengan return yang akan didapatkan pada saat kondisi probabilitas itu tadi. Ya. Contoh konkretnya seperti ini. Saya langsung contoh pakai Excel ya. Oke. Ya, kelihatan? Bisa sambil praktek, misalnya buka Excel. Oke, pelan-pelan. Ini dasnya. Nanti ini kita kembangkan. Ya. Pakai kalkulator juga boleh. Ya, nanti yang pakai Excel sudah sampai Jakarta, mungkin kalau dari Malang startnya, kamu masih nyampe Lawang mungkin ya. Tahu Lawang? Lawang itu pintu rumah itu loh, Rek. Bukan Lawang Arjosari. Ya, makanya harus pakai Excel lah biar lebih cepat titik ya. Kita lanjut. Misalnya seperti ini, seorang investor akan menanamkan investasinya pada dua tempat. Nah, satu tempat dulu ya, misalnya pada PT Hasana. Kemudian, karena dia mau menanamkan pada PT Hasana, maka dia harus memperkirakan, kira-kira nanti yang akan saya dapatkan, keuntungan yang akan saya dapatkan itu berapa. Jadi kita hitung expected return dari PT Hasana. Kita singkat ERH. Oke? Nah, kemudian karena kita menghitung expected-nya, maka kita butuh probabilitas. Oh, kemungkinan itu ada 3 kondisi biasanya secara ekonomi. Kemungkinan ekonomi ke depan itu kondisinya boom, normal, atau resesi. Nah, kalau seandainya kondisinya normal, ya Pak, boom dulu ya. Seandainya kondisinya boom, maka tingkat keuntungan atau return-nya ini return aktual ya. Tingkat keuntungan yang didapatkan adalah 0,6 atau 60%. Nah, kemungkinan terjadi ke depan itu kondisinya boom sebesar 30% atau 0,3. Itu bacanya seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau seandainya ke depan itu kondisinya normal, tingkat keuntungan yang didapatkan oleh PT Hasana sebesar 40%. Dan kemungkinan kondisi ke depan itu normal sebesar 40%. Oke? Dan seterusnya pada saat resesi. Kalau resesi ternyata tingkat keuntungannya negatif atau rugi. Nah, kalau kita punya data ini bagaimana caranya? Rumusnya tadi sigma PI dikalikan RI kan ya? Rumusnya sigma PI dikalikan RI. Tadi mana? Nah, ini kan? Ya, sigma PI dikalikan RI. Misalnya. Berarti tinggal kita masukkan. Ini bisa pakai tabel atau pakai hitungan manual. Ya, sigma PI kali RI. Kalau kita uraikan dari rumus ini berarti E R, karena ini Hasana saya singkat misalnya H saya biar membedakan. Ya. Misalnya sama dengan berarti ya. PI kalikan RI berarti kalau ada 3 kondisi berarti P1 berarti kondisi yang pertama ya. Kalau kita uraikan dari rumus ini berarti P1 ditambah R1 dikali ya. Kali R1 return pertama ditambah P2 dikalikan R2 ditambah P3 dikalikan R3. Kan seperti ini ya kalau kita uraikan dari sigma ini maksudnya. Kalau kita hitung seperti ini, hasilnya sama dengan
Nah, hasilnya berapa, Rek? Sama dengan P1 ya. P1 kan ini. Ya. Dikalikan R1 ini ya. Kondisi yang pertama. Kemudian ditambah P2 dikalikan R2 ditambah P3 dikalikan R3. Ingat, kalau untuk operasi matematis di Excel, sebelum ditambah atau dikurangkan, operasinya harus yang perkalian harus dikurung dulu. Kalau perkalian pembagian ya, biar ini beroperasi duluan, perkaliannya baru ditambah. Oke, kita biar. Oke, sudah? Totalnya, berarti kan di jumlah ini sudah. Berarti sama dengan, berarti 0,44 ya. Oke, berarti berapa, Rek? Kalau jadikan persentase, tinggal di format cell. Persentase, karena saya kan dalam bentuk persentase. Ya, 44%. Itu cara yang pertama. Cara yang paling mudah kalau pakai tabel tinggal ini aja. Tinggal ini adalah PI kalikan RI. Ya, PI kali kalau ditanda di Excel kan pakai bintang kecil ini. RI. Nah, ini sama dengan kalau Excel, kalau saya senang pakai ini, pakai tabel. Kalau pakai ini nanti ya kalau cuma 3 kondisinya. Kalau kondisinya 10, panjang nanti. Ya. Kalau pakai tabel tinggal kalikan PI kalikan RI. Ya. Enter, tinggal drag ke bawah. Oke, kemudian tinggal sigma, cari sigma. Selesai. Nah, ini ada yang salah masukkan berarti tadi ya. Oke. Cek. 0,28 berarti yang salah yang mana ini? Itu Pak, yang plus